Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zesan Kenjiagi Maulana Nur. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, kampus Kebonjeruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Apa itu keterampilan berbicara, tujuannya, kemudian jenis-jenisnya, dan bagaimana cara pembelajarannya. Pertama-tama, apa sih itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara itu akar katanya dari bicara, yang menurut KBBI artinya adalah berbahasa, bercakap, berunding, atau merundingkan. Nah, tujuan dari keterampilan berbicara itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengemas, menyampaikan, membangun ide, pemikiran ke dalam pembicaraan tertentu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu salah satu yang wajib dipelajari adalah bagaimana cara keterampilan berbicara. Bagaimana kita mengatur nada, intonasi, bunyi-bunyi yang nanti biasanya akan kita aplikasikan ke pembicaraan sehari-hari. Contoh, kalau misalkan berbeda bunyi itu berbeda makna. Contoh, di sana ada payung. Nah, itu berarti menegaskan sesuatu kalau di sana tuh ada payung. Sedangkan kalau kita berbeda intonasinya aja, kayak di sana ada payung. Nah, itu contohnya seperti kayak kita bertanya. Kemudian jenis-jenis berbicara itu dibedakan menjadi dua, yaitu berbicara formal dan berbicara formal. Berbicara formal itu seperti kita wawancara, ceramah, interview, debat, diskusi. Sedangkan kalau untuk berbicara informal itu seperti percakapan sehari-hari. Salah satu tujuannya ini tujuan informatif. Nah, si pembicara itu memiliki maksud untuk menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan, membangun pengetahuan si pendengar, seperti pada presentasi, terus seminar, dan lain-lain. Dan ada lagi tujuan rekreatif. Nah, tujuan rekreatif ini biasanya dilakukan itu untuk menghibur orang-orang, seperti yang suka kita tonton kayak grup lawak atau stand up komedian, di mana dia berbicara dengan tujuan untuk menghibur rekreatif. Nah, atau kayak gibah, gosip. Nah, itu rekreatif ya, jadi untuk kesenangan pribadi ataupun pendengar kita, kayak gitu. Kemudian ada tujuan lagi, tujuan persuasif. Apa sih tujuan persuasif? Nah, tujuan persuasif ini biasanya untuk meyakinkan lawan bicara kita, untuk mengajak, untuk ada daya pikat, kayak untuk agar si orang itu mau apa yang kita minta. Kayak misalkan sales. Nah, sales itu biasanya untuk mengajak customer untuk membeli barang yang dia jual, biasanya entah itu produk atau membeli peralatan. Nah, di situ ada sales, biasanya dia menggunakan tujuan yang persuasif, kayak gitu, demi meningkat pelanggan, atau kayak misalkan kampanye itu masuk persuasif. Begitu dia mengajak halayak ramai untuk bisa kita ajak jadilah. Kemudian ada lagi yang terakhir nih, tujuan argumentatif. Tujuan argumentatif ini seperti namanya ya, untuk menyampaikan argumen-argumen, gagasan-gagasan yang dibicara sampaikan kepada si pendengar, seperti kayak diskusi data, debat politik, kemudian diskusi tentang ilmiah. Itu biasanya menggunakan tujuan argumentatif. Setelah itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Faktor-faktor tersebut adalah seperti kepekaan terhadap fenomena. Nah, faktor ini merupakan kemampuan bicara
yang bisa menjadikan segala sesuatu kondisi menjadi sumber ide dalam materi. Biasanya nih kayak liputan yang live nih. Nah biasanya kalau liputan yang live itu reporter bisa langsung meliput secara langsung ya dengan kejadian yang langsung ada di depan mata dia, biasanya kayak gitu. Nah kemudian ada kemampuan kognisi dan imajinasi kemampuan. Nah kemampuan ini dimiliki oleh pembicara yang mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuannya. Nah biasanya dia menggunakan imajinasinya lalu langsung dibicara, langsung diomongin saat itu juga. Nah kemudian ada kemampuan psikologis. Nah kemampuan psikologis ini merupakan kemampuan yang paling penting sih, karena dimana dia bisa mengatur emosi dia. Kalau misalkan dia tegang sebelum naik panggung itu biasanya dia bikin badan dia relax dulu. Nah jadi biar bisa lebih fokus lah, biar bisa lebih fokus dari bicara itu gak bakal lupa, gak ngeblank. Misalkan kalau kita mau bicara ke halayak ramai, kalau kitanya nggak siap kan bisa ngeblank apa yang tadi kita ingat. Kayak misalkan dia menggunakan metode menghafal, dia bisa hafalannya bisa lupa, bisa hilang gitu. Nah di sini ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non kebahasaan. Nah untuk faktor-faktor itu ada ketepatan ucapan, ketepatan sasaran pembicaraan, terus ketepatan nada bicara, nada intonasi yang sesuai dengan kondisi, kemudian pilihan kata dan diksi kayak gitu. Nah, itu merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Nah untuk faktor-faktor non kebahasaan sebagai penunjang keefektifan dari berbicara itu sendiri adalah sikap wajar yang tenang, tidak kaku. Kalau saya ini masih agak kaku-kaku dikit lah, masih kaku banyak sebenarnya, bukan dikit. Nah, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Saya kan karena kamera saya di sini, nah ini kamera saya di sini nih, ini layar saya, jadi saya kan harus ngeliatin layar saya. Kemudian ada kesediaan menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau misalkan kita ngomong itu jangan asal potong-potong aja. Kemudian gerak-gerik mimik yang tepat, mimik wajah ini penting karena untuk meyakinkan si pendengar gimana dia nanti berbicara saat nanti kita berbicara ke dia tuh dia tahu kita serius sama dia gitu. Kemudian penyaringan suara. Nah, kita kalau berbicara kepada orang yang lebih dewasa lah, mungkin kita lebih keras suaranya. Kemudian kelancaran. Nah kelancaran ini biasanya sangat penting saat interview ya, karena kalau misalnya interview kerja tuh kalau kita jawabannya agak banyak nah itu jadi si HRD-nya tuh biasanya kok agak ragu karena dia sudah mempresentasikan diri sendiri, dia ragu kayak gitu. Kemudian penguasaan topik. Nah penguasaan topik ini penting. Kayak misalnya kita mau presentasi, gimana caranya biar si pendengar tuh yakin kalau kita tuh ngomong benar sesuai apa yang kita omongin. Nah yang terakhir ini ada beberapa prosedur. Yang terakhir ini ada beberapa prosedur dalam pembelajaran berbicara. Belajar berbicara yang baik itu bagaimana kita berbicara sendiri dulu, diri sendiri, pada diri sendiri. Artinya belajar berbicara itu berawal dari kegiatan sehari-hari yang kayak meliputi itu penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan hingga tahap akhir penyampaian ide. Kita tuh belajar dari awal bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Dalam praktiknya pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan yang berbeda. Ada tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap produksi bicara. Nah, tahapan perencanaan ini merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa
kita dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan kepada pendengar. Nah, kemudian ada tahapan pemilihan selanjutnya. Dan tahapan ini siswa melakukan berbagai aktivitas mental. Nah, kita ini membangun aktivitas untuk mengembangkan, mengemas ide, memilih diksi katanya, kata-kata. Nah, ini merupakan kemampuan yang sangat penting ya, harus dikuasai ya dalam pemilihan kayak gini. Nah, kemampuan ini tuh terutama berkenaan dengan unsur kebahasaan yang meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam hal tata bahasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tuh harus memilih padanan kata yang terbaik untuk berbicara dengan baku, kalimat baku seperti tata bahasa yang baku. Nah, kemudian yang terakhir itu tahapan pemproduksian. Nah, tahapan produksi ini secara langsung menggunakan berdasarkan dari konteks tujuan tertentu. Nah, guna meningkatkan kemampuan produksi ini, kita harus dibekali pengetahuan terutama tentang artikulasi atau pengucapan tata bahasa. Nah, keterampilan kompensasi melibatkan penggunaan rumusan-rumusan ekspresi yang mudah, koreksi diri, pengulangan melalui ekspresi, atau pengurangan keraguan-raguan. Kita nggak boleh ragu-ragu dalam berbicara nanti. Nah, ekspresi ini membuat pembicara menjadi fasih, bahkan jika di dalam pikiran mereka kita bisa melakukan ini dengan baik lah ya, seperti kayak psikologi desain tadi. Kita harus benar-benar fokus, tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar, sehingga menjadi lebih fasih dan pembawaannya pun jadi lebih baik. Nah, selesai sudah yang saya sudah bicarakan yang tadi itu penjelasan tentang keterampilan berbicara. Sampai sini saja penjelasan saya tentang keterampilan berbicara. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.